Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melanjutkan lagi mata pelajaran housekeeping setelah 1 minggu kemarin. Ya, kita belajar housekeeping. Nah, sekarang kita belajar lagi tentang housekeeping. Kita masuk kepada materi analisis area pembersihan. Ya, jadi langsung saja kita masuk ke definisi. Area pembersihan sendiri adalah tempat ataupun objek yang dibersihkan. Dia terbagi menjadi 2 bagian, yakni area kering dan juga area basah. Next, sebelum kita membersihkan area, kita harus tahu nih sumber-sumber pengotor kira-kira itu ada apa saja sih sebelum kita membersihkan area. Supaya apa? Supaya kita tahu kira-kira saya harus pakai peralatan yang apa, terus saya harus pakai chemical yang apa atau bahan kimia pembersih yang seperti apa. Oke, next kita masuk ke sumber-sumber pengotor. Nah, di sini sumber pengotor ini ada 4. Ada airborne, pets, on cold shoes and people and other. Nah, jadi ada dari polusi yang pertama ya kan. Jadi polusi itu juga sumber pengotor secara tidak langsung, secara tidak kita sadari. Lalu ada sumber pengotor dari hewan ya. Biasanya kan hewan-hewan tuh nggak selalu hewan yang besar-besar ya yang jadi sumber pengotor ya, hewan kecil pun juga banyak. Misalnya nih ada kecoa misalkan, terus tikus misalnya, ada seperti itu. Lalu ada juga on clothes atau apa ini namanya pakaian dari manusia itu sendiri. Lalu sepatu yang misalnya udah kotor nih, terus sepatunya tuh meninggalkan cap gitu kan di lantainya, itu juga sumber pengotor. Lalu ada juga people atau manusia itu sendiri. Nah, terus other ini adalah sumber pengotor lain-lain. Jadi dia berasal dari makanan nih misalkan. Ya, ada kopi yang tumpah, itu juga sumber lain-lain. Lalu area kering, masuk ke area kering. Area kering sendiri adalah area yang mencakup berbagai elemen yang bersifat kering, ya, seperti dinding, lantai, pathway, staircase, art, dan pagar. Yang tidak tahu pathway adalah jalan khusus untuk hewan, ya, hewan pet. Nah, terus staircase adalah tangga darurat, ya. Art adalah hiasan atau seni, dan pagar. Area basah mencakup area yang cenderung selalu basah, yaitu kolam renang, kolam air, semua dari air ya. Ada sih kolam dari bola, kalau kalian main bola itu kan bukan kolam dari air ya kan. Terus water wall dan lain-lain. Nah, kita masuk ke hal-hal penting dan teknik pembersihan yang tepat. Nah, jadi sebelum melakukan pembersihan, hendaknya kita identifikasi dulu dan tentukan daerah mana yang perlu dibersihkan. Lalu, informasikan kepada bagian yang terkait. Lalu, kumpulkan dan periksa bahan-bahan pembersih, peralatan, dan perlengkapannya. Jangan lupa itu ya. Lalu, siapkan alat dan bahan pembersih yang sesuai dengan keadaan objek ketika kalian sudah mengetahui sumber pengotornya. Nah, setelah itu melakukan pembersihan mulai dari bagian yang paling atas ke bagian paling bawah, bagian yang paling jauh ke bagian yang paling dekat dengan pintu. Nah, lalu next, lakukan pekerjaan dengan prinsip searah jarum jam atau berlawanan jarum jam jika objek pembersihan di ruangan. Nah, supaya apa? Supaya kalian nggak kelupa nanti, oh iya itu belum saya bersihkan. Apa sudah ya? Misalnya kayak gitu. Lalu prinsip pembersihan adalah mengangkat kotoran, bukan mengangkat lapisan permukaan objek yang dibersihkan atau meratakan kotoran ya. Jangan lupa ini. Next, bekerjalah dengan menggunakan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi gunakan alat pelindung diri, apalagi sekarang di era pandemi ya kan. Kita harus ekstra hati-hati. Lalu mempergunakan bahan pembersih yang lunak. Lalu pasang rambu-rambu atau wet caution supaya menghindari bahaya resiko untuk tamu. Siapkan semua rambu-rambu yang penting membersihkan area sebelum kembali, lalu mengembalikan peralatan. Oke, next. Ini saya kasih contoh prosedur pembersihan area umum hotel, itu ada banyak, bisa dibaca sendiri. Dan ini semuanya area kering, ya. Area kering, kita langsung masuk ke pembersihan area basah. Karena area basah itu kan rata-rata hanya ada kolam ya kalau di hotel ya. Atau enggak gitu, dia punya hiasan-hiasan seperti air mancur ataupun akuarium. Jadi teknik pembersihannya hanya saya bagi menjadi 2 bagian ya. Untuk kolam renang dan kolam ikan, air mancur, dan akuarium. Jadi pembersihan kolam renang itu sebenarnya yang paling bersih, dia harus dikuras airnya. Dan pengurasan air itu tidak dilakukan setiap hari, ya kan. Nah, jadi dia harus dibersihkan yang atasnya saja yang terlihat oleh mata dengan menggunakan alat serakan itu bahasa Jawanya alat seser ikan itu ya. Nah, itu untuk kolam renang. Dan kolam ikan pun sama, dia harus diserakan menggunakan alat serakan. Setelah itu
teknik pembersihan yang paling yang dilakukan secara tidak rutin atau tapi berkala, dia harus di vacuuming water. Jadi diangkat kotoran-kotoran yang ada di dasar kolam renang itu, kolam ikan itu sendiri, seperti lumut dan lain-lain. Dan ini berbentuk panjang supaya kita tidak langsung masuk ke kolam, ya kan? Jadi lebih mudah. Mungkin ini dari Bu Ocha itu saja. Untuk detail sumber materi bisa dilihat pada link yang sudah tertera di situ, ya. Oke. Sebentar. Link yang sudah tertera yaitu ada 2 link di situ. Nah, oke. Ada 2 link di situ, kalian bisa melihat di situ jika kurang jelas. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.